warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai jenis pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran yang ketiga. Materi kita hari ini adalah perbandingan sikap tokoh cerita. Tokoh dalam cerita digambarkan memiliki watak atau karakter tertentu. Penggambaran watak atau tokoh disebut penokohan atau perwatakan. Tokoh memiliki watak yang dapat diteladani oleh pembaca. Sebagai contoh, kamu dapat meneladani sikap rajin, cerdas, ramah, dan baik. Sikap yang tidak pantas diteladani seperti malas, sombong, jahat, dan bohong. Karakter dalam watak tiap tokoh dapat kamu bandingkan. Kamu pun dapat mengemukakan pendapatmu dengan bahasa yang halus dan sopan. Jadi ketika kalian membaca sebuah cerita, itu terdapat tokoh yang memiliki watak baik dan tokoh yang memiliki watak yang jelek. Nah, tokoh yang memiliki watak yang baik seperti ramah dan baik, rajin, itu patutnya kalian teladani. Sedangkan tokoh yang mempunyai watak yang jelek seharusnya tidak kalian teladani, seperti malas, sombong, jahat. Itu tidak boleh kita teladani, gitu ya. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, dibedakan atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Materi kita selanjutnya adalah upaya menjaga kelestarian alam dan kelestarian sumber daya alam. Di sini Bu Guru mempunyai sebuah gambar di mana ada sungai yang tercemar oleh limbah atau tercemar oleh sampah. Kira-kira itu termasuk pemandangan yang baik atau jelek? Nah, ini adalah pemandangan yang jelek gitu ya. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan sungai, penyebab pencemaran adalah pembuangan limbah ke sungai. Jadi ketika kalian membuang limbah itu jangan dibuang ke sungai. Itu menyebabkan pencemaran sungai dan racun ikan. Terus upaya pelestarian yang harus kita lakukan itu apa? Yang pertama adalah tidak membuang sampah ke sungai. Jadi sampah tidak boleh dibuang di sungai karena akan mencemari lingkungan sungai dan menghambat dari arus air. Yang kedua adalah tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Kalau ada seseorang yang mencari ikan di sungai, itu tidak boleh menggunakan bahan peledak. Yang ketiga adalah pembersihan dan pemeliharaan tanaman di sekitar sungai. Sedangkan laut, pencemaran laut adalah karena yang pertama limbah sungai, yang kedua adalah racun dan bahan peledak penangkap ikan. Yang ketiga adalah tumpahan minyak dari kilang. Upaya pelestariannya itu apa? Yang pertama adalah tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Yang kedua adalah tidak menggunakan bahan peledak atau racun dan pukat harimau. Jadi seorang nelayan hendaknya kalau mencari ikan, menangkap ikan itu menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Tidak boleh menggunakan bahan yang dapat merusak biota laut. Nah, di sini ada tugas untuk kalian anak. Jika ada tumpahan minyak seperti gambar berikut, ayo sebutkan upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Apa yang harusnya dilakukan jikalau tumpahan minyak ini mencemari lingkungan laut? Kalian bisa mencari informasinya di Google atau bisa browsing di Google gitu ya. Demikian penjelasan dari guru. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.